Antonio Rudiger mungkin akan kembali ke Chelsea, karena bintang Real Madrid ini sedang mempertimbangkan untuk kembali ke Liga Primer. Kontrak Rudiger dengan Los Blancos akan berakhir pada akhir musim 2025-26, dan hingga kini ia belum mencapai kesepakatan untuk perpanjangan kontrak. Bek asal Jerman ini dilaporkan berencana untuk meninggalkan Santiago Bernabeu pada musim panas mendatang, dengan kemungkinan bergabung bersama Cristiano Ronaldo di Arab Saudi. Pada bulan Oktober, Bild melaporkan bahwa Xabi Alonso meragukan kemampuan Rudiger, dengan manajer tersebut percaya bahwa pemain internasional Jerman itu semakin rentan terhadap cedera dan menunjukkan ketidakstabilan performa dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, pemain baru yang direkrut musim panas lalu, Dean Huijsen, telah mengamankan posisinya di starting 11 Madrid setelah beberapa penampilan yang mengesankan. AC Milan dilaporkan akan kembali aktif di bursa transfer untuk memperkuat sektor serangan mereka. Setelah berhasil mendatangkan Niklas Füllkrug dari West Ham, Milan tetap berambisi untuk mencari striker baru demi menghadapi musim depan. Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa AC Milan kini tengah mengawasi perkembangan Jean-Philippe Mateta. Pemain yang merupakan rekan setim Kylian Mbappe di timnas Prancis ini dianggap sebagai pilihan yang menarik untuk memperkuat lini depan. Mateta menunjukkan performa yang cukup stabil bersama Crystal Palace sejak musim lalu. Rekor golnya di berbagai kompetisi membuat namanya mencuri perhatian banyak klub Eropa, termasuk Milan. Selain itu, situasi kontrak Mateta juga menjadi pertimbangan penting dalam ketertarikan tersebut, karena masa baktinya di Selhurst Park hanya tersisa sekitar 18 bulan dan belum ada indikasi perpanjangan kontrak. Florentino Perez kini terjebak dalam sebuah dilema besar mengenai masa depan Real Madrid. Klub yang berbasis di ibu kota Spanyol itu baru saja menutup tahun 2025 dengan 3 kemenangan berturut-turut. Namun, manajemen masih meragukan kemampuan Xabi Alonso sebagai pelatih. Rencana untuk mengganti pelatih masih menjadi bahan perbincangan, terutama jika hasil di Piala Super Spanyol nanti tidak memuaskan. Perez sepenuhnya menyadari krisis yang melanda Santiago Bernabeu. Ia menginginkan sosok yang mampu menyelesaikan masalah internal dan mengembalikan kejayaan klub. Nama yang menjadi sorotan utama tentu saja tidak mengejutkan banyak orang. Zinedine Zidane dianggap sebagai satu-satunya figur yang bisa mengubah nasib Real Madrid saat ini. Perez percaya bahwa Zidane memiliki karakter yang kuat di ruang ganti. Banyak pemain, termasuk Rodrigo dan Vinicius Junior, sudah mengenal Zidane sejak kecil dan sangat menghormatinya. Bayern Munchen dan Leon Goretzka kembali menjadi pusat perhatian di bursa transfer, setelah Tottenham Hotspur dilaporkan serius mempertimbangkan untuk merekrut gelandang asal Jerman tersebut. Ketertarikan Spurs muncul dari dalam klub, meskipun kemungkinan transfer di bulan Januari masih dianggap minim. Bayern tetap menguasai masa depan Goretzka, meskipun minat dari Tottenham bisa menjadi tantangan bagi keputusan mereka. Menurut jurnalis transfer Dean Jones, Spurs memang menunjukkan ketertarikan yang nyata terhadap Goretzka. Pemain tersebut dikabarkan terbuka untuk menjelajahi Premier League, dan Tottenham telah mulai mengeksplorasi peluang tersebut. Namun, saat ini semua masih sebatas rencana, sementara Bayern Munchen tetap berkomitmen untuk mempertahankan aset berharga mereka. Barcelona kini tengah diliputi kekhawatiran mengenai nasib Ansu Fati di AS Monaco. Klub Liga 1 tersebut sedang mempertimbangkan kembali opsi pembelian sebesar 11 juta euro untuk sang pemain. Setelah sempat bersinar sebagai wonderkid, perjalanan Fati terhambat oleh cedera serius yang mengganggu karirnya. Dia pernah dipinjamkan ke Brighton Hove Albion dalam upaya untuk mengembalikan performanya, namun sayangnya tidak berhasil. Musim panas lalu, langkah serupa diambil dengan menitipkan Fati di Monaco, berharap ini menjadi titik balik bagi karirnya. Namun, kenyataannya justru berlawanan. Setelah mencetak 6 gol dalam 4 pertandingan awal di berbagai kompetisi, performanya kini menurun drastis. Fati tidak mampu mencetak gol dalam 10 laga terakhirnya, yang bisa membuat Monaco berpikir 2 kali untuk melanjutkan opsi pembelian yang sebelumnya direncanakan. Real Madrid terus mengawasi perkembangan bintang muda Jorge Salinas. Klub raksasa Spanyol ini memberikan perhatian khusus kepada fullback berbakat asal Racing Santander tersebut. Meskipun bursa transfer Januari diprediksi akan sepi, Los Blancos tetap berkomitmen untuk mencari talenta masa depan. Mereka ingin memastikan bahwa kesempatan untuk mendatangkan pemain muda terbaik tetap terbuka lebar. Di usia yang baru menginjak 18 tahun, Salinas sudah menunjukkan performa yang mengesankan di La Liga 2. Penampilannya yang cemerlang menarik perhatian klub-klub elit Eropa lainnya. Bakat teknis dan fleksibilitas yang dimiliki Salinas menjadi daya tarik tersendiri. Real Madrid bahkan telah mengirim pemandu bakat untuk menyaksikan langsung aksi sang pemain. Meskipun berposisi sebagai bek kiri, Salinas juga mampu beradaptasi sebagai bek tengah. Kecepatan dan kemampuan atletiknya menjadikannya sosok yang krusial bagi tim Racing Santander. Manchester United dilaporkan telah menjalin komunikasi dengan AS Roma mengenai kemungkinan kesepakatan pertukaran pemain yang melibatkan Joshua Zirkzee dan Evan Endika. Nasib Zirkzee di Old Trafford masih belum pasti, sementara United dikabarkan tertarik untuk memperkuat pertahanan mereka dengan mendatangkan bek tengah dari Roma tersebut. Informasi ini disampaikan oleh AS Roma Live, yang menyebutkan bahwa diskusi antara kedua klub telah berlangsung seputar masa depan Zirkzee. Penyerang asal Belanda itu dianggap kesulitan memberikan kontribusi sejak bergabung dari Bologna, dan peluang untuk pindah mulai terlihat menjelang bursa transfer Januari. Dalam kondisi ini, skema pertukaran pemain dianggap bisa menjadi solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.
Christian Pulisic dilaporkan telah menetapkan beberapa syarat sebelum menyetujui kontrak baru dengan AC Milan. Meskipun namanya semakin bersinar, performa tim asal Milan itu justru mengalami penurunan pada musim 2024-2025, gagal meraih tiket untuk berkompetisi di Eropa. Keadaan ini menjadi catatan penting bagi Pulisic. Meskipun AC Milan telah menawarkan kontrak baru, ia masih enggan menandatanganinya karena rasa kecewa yang menyelimuti. Dikabarkan, Pulisic hanya akan bersedia memperpanjang kontraknya jika AC Milan berhasil mencapai Liga Champions. Melihat performa mereka di musim 2025-2026, hal itu tampaknya bisa terwujud. AC Milan kini nyaman berada di posisi 4 besar Liga Italia di bawah arahan pelatih lama yang kembali, Massimiliano Allegri. Namun, ancaman kegagalan masih mengintai karena ketatnya persaingan di papan atas. Masa depan Pau Torres di Aston Villa kini menjadi perhatian banyak pihak, terutama dengan ketertarikan serius dari Barcelona menjelang bursa transfer Januari. Menurut laporan dari Football Insider, Barcelona menjadikan Pau Torres sebagai incaran utama untuk memperkuat pertahanan mereka. Situasi ini jelas membuat Aston Villa cemas, mengingat betapa pentingnya peran bek asal Spanyol tersebut dalam strategi Unai Emery. Laporan itu juga mengindikasikan bahwa Torres tidak sepenuhnya menutup kemungkinan untuk bergabung dengan Barcelona, bahkan di tengah musim ini. Daya tarik untuk bermain di klub sebesar Barca dianggap cukup menggoda, meskipun Aston Villa sedang menunjukkan performa terbaiknya. Namun, Barcelona akan menghadapi tantangan besar, karena Villa diperkirakan akan menetapkan harga tinggi untuk Torres, mengingat statusnya sebagai pemain kunci dan ambisi klub untuk meraih posisi minimal di 4 besar. Menurut laporan terbaru dari Fitch Hughes, Real Madrid telah menerima tawaran sebesar 70 juta euro dari Liverpool untuk Eduardo Camavinga. Namun, respons dari pihak klub sangat tegas, Camavinga tidak akan dijual. Tawaran ini muncul di tengah meningkatnya nilai transfer di pasar, terutama untuk pemain muda yang sudah menunjukkan performa di level tertinggi. Klub meyakini bahwa keuntungan finansial jangka pendek tidak seharusnya mengorbankan stabilitas tim dan perencanaan jangka panjang, yang menjadi alasan utama penolakan terhadap Liverpool. Di usia yang masih muda, Camavinga telah menjelma menjadi sosok kunci dalam skuad berkat kemampuannya yang serba bisa. Ketertarikan Napoli untuk merekrut bintang muda Real Madrid, Franco Mastantuono, telah menjadi sorotan media dalam beberapa hari terakhir. Banyak laporan yang menyebutkan bahwa klub asal Italia tersebut siap menggelontorkan dana besar untuk mendapatkan jasanya. Namun, baik Real Madrid maupun Mastantuono dengan tegas membantah rumor tersebut, karena keduanya merasa bahwa masa depan mereka masih saling terikat. Selain itu, pemain asal Argentina ini dianggap sebagai investasi jangka panjang yang berharga. Baik Mastantuono maupun klub tidak memiliki niatan untuk berpisah. Di musim ini, ia telah tampil dalam 10 pertandingan, dengan 7 diantaranya sebagai starter di La Liga, dan berhasil mencetak 1 gol. Rata-rata, ia melepaskan 1,8 tembakan dan memberikan 0,7 umpan kunci setiap pertandingan. Menurut laporan dari Sport, Barcelona telah menutup kemungkinan untuk merekrut Nicolas Otamendi, meskipun belakangan ini muncul spekulasi yang mengaitkan kapten Benfica tersebut dengan transfer ke Camp Nou. Pihak Barca dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada komunikasi antara mereka dan Benfica, tidak ada tawaran yang diajukan, serta tidak ada niat dari Blaugrana untuk mendatangkan bek Argentina itu. Otamendi, yang kini berusia 37 tahun, masih terikat kontrak hingga akhir musim dan dianggap sebagai sosok penting baik di dalam maupun di luar lapangan. Klub asal Portugal itu tidak mempertimbangkan untuk melepasnya di tengah musim. Bahkan, orang-orang dekat klub telah meredakan rumor tersebut, menegaskan bahwa tidak ada kekhawatiran internal mengenai masa depan bek tersebut dan bahwa kepemimpinannya masih sangat dihargai. Salah satu agen mengungkapkan bek Sal Benfica, Thomas Araujo akan cocok bermain dengan Barcelona. Ali Barat, salah satu agen sepak bola terkemuka saat ini, baru-baru ini berbincang dengan Fabrizio Romano, membagikan pandangannya mengenai beberapa transfer terbaru di jagat sepak bola. Dalam kesempatan itu, Barat juga mengungkapkan tentang salah satu kliennya, Thomas Araujo, yang tengah bersinar di Sal Benfica dan dianggap sebagai salah satu bek tengah muda paling berbakat di Portugal. Barat bahkan menyatakan bahwa pemain seperti Araujo bisa menjadi tambahan yang sangat berharga bagi klub-klub seperti Barcelona, yang menerapkan strategi pertahanan tinggi. Liverpool didorong untuk mengambil langkah berani di pasar transfer dengan mencoba merekrut bintang serbabisa Arsenal, Jurrien Timber. Bek asal Belanda ini dianggap mampu memperkuat pertahanan tim asuhan Arne Slot, terutama di posisi bek kanan. Saat ini, Timber masih terikat kontrak dengan Arsenal hingga musim panas 2028. Laporan terbaru mengungkapkan bahwa The Gunners sedang berusaha untuk memperpanjang kontrak Timber dengan tawaran yang lebih menggiurkan. Meskipun demikian, mantan bek Liverpool, Stephen Warnock, berpendapat bahwa The Reds sebaiknya tetap menjajaki peluang dengan mengajukan tawaran yang berani. Menurut Warnock, Liverpool masih mencari sosok ideal di posisi bek kanan sejak kepergian Trent Alexander-Arnold ke Real Madrid pada musim panas lalu. Agen Nicolas Jackson, Ali Barat, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki ketertarikan untuk berkarir di Serie A Italia. Saat ini, Jackson tampaknya tidak memiliki masa depan yang cerah di Bayern Munich. Kemungkinan besar, Bayern Munich tidak akan mempermanenkan status Nicolas Jackson, mengingat dalam klausul peminjamannya dari Chelsea, disebutkan bahwa klub Bavaria itu hanya akan mengontraknya secara permanen jika ia berhasil mencatatkan 40 penampilan sebagai starter bersama di Bavarian. Ali Barat menyatakan, klub-klub papan atas Italia sudah mengincarnya, bahkan sebelum ia pindah ke Chelsea, dan juga di musim panas lalu.
Nico hanya ingin bermain untuk Bayern, dan kami berhasil mewujudkannya. Apakah dia tertarik untuk bermain di Italia suatu hari nanti? Tentu saja, dia sangat mengagumi sepak bola Italia, ungkapnya kepada pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano.